sini kita akan belajar apa itu Material Requirement Planning atau MRP. Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem manajemen inventory berbasis komputer yang didesain untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Biasanya, software atau aplikasi MRP diterapkan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Dengan kata lain, sistem akan menunjukkan bahan apa saja yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan bahan, serta kapan bahan-bahan tersebut diperlukan. Memiliki pengertian. Wajar saja bila sistem ini banyak digunakan di industri manufaktur. Umumnya, perusahaan yang memanfaatkan sistem MRP tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok bahan. Sistem akan selalu membuat estimasi terkait pengolahan bahan baku menjadi produk. Bahkan sistem tersebut bisa menjadwalkan pengiriman secara otomatis. Apa konsep dasar MRP? Konsep dasar MRP. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian dan produksi. Seperti sistem pada umumnya, tentu terdapat input dan output. Nah, input dan output yang ada pada sistem MRP adalah inputnya Master Production Schedule atau MPS, jadwal produksi induk, inventory status file atau berkas status persediaan, bill of materials atau BOM atau daftar material. Outputnya order release requirement atau kebutuhan material yang akan dipesan, order scheduling, jadwal pemesan material, planned order atau rencana pesanan di masa yang akan datang. Agar lebih mudah dipahami, intip bagian pada 3 input penting yang ada pada Material Requirement Planning atau MRP atau perencanaan kebutuhan material. Apa saja elemen-elemen MRP? Elemen-elemen MRP: 1. Penjadwalan induk atau master scheduling, bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi. 2. Bagian bahan atau bill of material, bahan-bahan apa saja dan berapa komposisi untuk suatu produk. 3. Catatan sediaan atau inventory record, catatan dari akumulasi transaksi sediaan yang terjadi di perusahaan atau pabrik. 4. Perencanaan kapasitas, capacity planning. Suatu cara membuat perencanaan kapasitas yaitu 1. Raw cut capacity planning atau perencanaan kapasitas pemotongan kasar yang lebih sedikit melakukan kalkulasi. 2. Soft loading, perencanaan yang lebih akurat daripada raw cut capacity planning. 5. Pembelian purchasing, diperluas fungsinya tidak hanya sekedar membeli tetapi termasuk juga membangun kepercayaan pemasok. 6. Pengendalian pengelola bengkel atau shop floor control, bertugas untuk mengendalikan aliran bahan dan memperhatikan lead time yang ada. Jangan sampai terjadi penumpukan akibat tidak lancarnya aliran bahan. Bagaimana sistem operasi MRP? Sistem operasi MRP. Berikut 4 langkah dasar prosedur sistem MRP yang bisa diterapkan. Yang pertama ada proses netting, yang merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih, di mana nilainya selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan. Proses yang kedua
adalah looting, yang merupakan teknik guna menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Di sini, proses looting sangat berperan penting dalam perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada perusahaan yang memiliki keterbatasan fasilitas atau ruangan. Yang ketiga, proses offsetting yang berguna untuk menentukan waktu dilakukannya kegiatan pemesanan sehingga upaya untuk memenuhi tingkat kebutuhan bersih segera tercapai. Proses yang terakhir adalah explosion yang merupakan sebuah perhitungan kebutuhan item di mana perhitungan menilai tingkat yang lebih rendah dari struktur produk yang tersedia. Apa kunci sukses sistem MRP? Kunci sukses sistem MRP. Salah satu kunci sukses sebuah perusahaan dalam menghadapi persaingan global adalah dengan cara mengatur operasional perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Persaingan yang sehat akan mendorong perusahaan meningkatkan kemampuannya dengan membuat suatu perencanaan bisnis yang baik untuk masa yang akan datang, mengurangi hambatan proses produksi dengan mencegah keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan sehingga tercapai alur pengiriman yang baik dan meningkatkan efisiensinya biaya operasional perusahaan sehingga tidak terjadi persediaan yang berlebih dan kurang. Langkah pertama yang dilakukan dalam menerapkan aplikasi MRP adalah dengan mengetahui data permintaan barang dan melakukan peramalan permintaan sebagai acuan membuat jadwal produk induk. Mengetahui tingkat persediaan barang, merinci daftar struktur produk, dashboard di 6G, Caterpillar dengan BOM, Bill of Material, lead time, dan setelah data yang diperlukan tersedia, selanjutnya adalah melakukan perhitungan dengan program komputer MRP. Lalu akan dihasilkan rincian kebutuhan sehingga didapatkan hasil bahwa dengan MRP pengendalian persediaan barang terlihat secara signifikan lebih rendah dan lebih teratur dan terukur sehingga akan memperlancar alur proses produksi, karena tujuan akhir dari MRP adalah untuk mendapatkan material yang dibutuhkan kepada tempat dan waktu yang tepat. Semua hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tercipta alur pengiriman yang baik dan mengurangi jumlah persediaan barang. Apa yang dimaksud dengan sistem ERP? Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis. Utamanya, ERP memecahkan kebutuhan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagi aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antaranya semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP bisa menjadi suatu upaya yang masif yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP, hanya sebagian kecil organisasi bersedia yang mampu menerapkan berbagai resource fisik dan finansial dan mengambil risiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Cara kerja ERP. ERP menyederhanakan alur kerja melalui database yang terpusat. ERP memiliki mesin yang bisa memudahkan penggunanya melihat bagaimana bisnis berjalan secara real time. Sistem ERP ini menyatukan semua departemen menjadi satu sumber, sehingga data ada dari semua departemen bisa diakses oleh semua orang di dalam suatu perusahaan.